Oke, teman-teman, ini ada yang bahas nih tentang donasi di tahun 2025. Memang mereka sengaja ingin membuat saya itu berhenti melakukan bantuan pada jenazah. Bagaimanapun caranya mereka akan tetap berusaha untuk mencari kesalahan saya. Tetapi saya akan terima segala konsekuensinya. Masih ingat ada orang yang meninggal dunia yang transit di mana? Di mana sih? Di Hong Kong meninggal dunia dengan Sulastri. Sulastri Ningsih atau Sulastri siapa gitu ya? Sebentar, sebentar. Iya, sama Sulastri. Nah, ini bahasan ya yang meninggal di bandara. Ini ada yang bahas nih. Tetapi saya sangat legowo karena saya tahu iblis setan gentayangan akan terus mencari kesalahan saya. Kan dengan fitnah dia tidak bisa menumbangkan saya. Dengan apapun dia tidak bisa menumbangkan saya. Dan saya akan terima segala konsekuensinya. Yang terberat buat saya adalah di penjara. Saat saya memberikan bantuan pada orang lain dan saya di penjara, saya akan terima konsekuensi itu. Saya akan akui saya bersalah karena telah membantu orang lain dengan cara saya. Jadi, kalau kalian terus mencari kesalahan saya akan terima. Paling berat di Hong Kong adalah di penjara. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Kalau memang harus membantu orang dari penjara, saya siap dengan segala konsekuensinya. Ujung-ujungnya cuma pingin saya di penjara kan? Bener nggak sih? Terus ini akan digotong kemana-mana, diriweh kemana-mana. Kenapa Yorpe meminta saya membuka yayasan? Ya karena takutnya suatu saat saya akan di ini kan, dilaporkan. Tetapi saya nggak apa-apa. Saya akan terima itu. Saya akan terima itu. Karena di tahun 2025 bulan 2, kalau tidak salah itu ada dua jenazah. Satu yang ada di airport. Dan itu dalam jangka waktu 12 jam, donasi langsung ditutup. Dan satu lagi sama Mbok Cikra minta yang namanya Sulasri yang berasal dari Seragen. Itu aja. Jadi nggak apa-apa. Kalau konsekuensinya di penjara, saya akan lakukan itu. Jadi saya hanya ingin membantu. Jadi nggak apa-apa. Ini memang Indonesia memang seperti itu. Kalau kamu melakukan kebaikan, tetapi salah prosedur, resikonya di penjara. Penjara Hong Kong, kalau memang ada yang nuntut saya akan terima dengan legowo. Setidak-tidaknya, saya di penjara dengan satu kata. Di penjara gara-gara memulangkan jenazahnya anak transit dari Amerika ke Hong Kong, mati di Hong Kong. Jadi, dan satu lagi yang dari Sragen. Jadi, saya akan tempuh itu, saya akan lakukan itu. Saya tidak akan membela itu. Setidak-tidaknya, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya karena saya membantu orang yang transit di Hong Kong dan meninggal dunia di Hong Kong. Itu salah saya. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang saya harus dipenjara, kalian korek lagi kesalahan saya. Kalian cari semuanya. Saya siap. Saya siap. Karena di Hong Kong itu, jika kalian melakukan kesalahan dan kalian tidak tahu, itu ada keringanan. Jadi saya akan membuktikan bahwa kalau kalian membantu orang lain dengan cara yang salah, resikonya dan konsekuensinya di penjara. Seragen yang namanya Sulasri, itu bulan 2 2025. Dan Oki, karena penerbangan mereka berdua barengan. Jadi saya terima konsekuensinya dan saya siap dengan segala konsekuensinya. Tetapi ingat, saat saya di penjara demi memulangkan jenazah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Silahkan saja. Jadi saya tidak akan memperkarakan itu. Kenapa? Karena saya melalui jalur yang salah. Karena itu dari kami, dari Yayasan Pejuang Setia Indonesia meminta saya untuk buka yayasan di Indonesia. Karena mereka sudah bisa membaca orang-orang yang membenci saya akan melaporkan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya siap dengan segala konsekuensinya. Kalau memang mau dibuka silakan nggak apa-apa. Dan uang itu semuanya ada, segala buktinya. Dan saya akan akui salah. Jadi gitu loh, sebenarnya kalian itu harus melaporkan saya secara diam-diam. Dan saya tidak akan pernah tahu. Tetapi kalau kalian bahas di media sosial, artinya kalian cuma mengancam saya. Tetapi saya tidak akan pernah takut. Karena itu semua sudah terjadi. Saya tidak takut karena semuanya sudah terjadi. Saya tidak bisa mengulang masa lalu. Kalau masa lalu itu bisa diulang, saya tidak akan pernah memulangkan jenazah yang transit di Hong Kong.
Saya tidak akan pernah memulangkan jenazah yang transit di Hong Kong. Perlu kalian tahu, jenazah itu biarin busuk, biarin apapun saya nggak akan. Karena memang saya tahu ini adalah cara dunia untuk membuka. Apalagi orang-orang itu nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Kalau saya permanen Hong Kong, mungkin saya di penjara. Tetapi satu kata yang saya ingin katakan bahwa mendukung Miss Yuni, menyerah Cayo, saya tidak akan pernah menyerah. Tetapi saya sangat berterima kasih sekali sama orang-orang yang lagi membahas saya. Gak apa-apa, bagus itu. Kenapa? Introspeksi, saya harus introspeksi. Satu hal yang membuat saya sangat senang sekali. Dengan cara apapun mereka memfitnah saya, pada ujung-ujungnya saya akan dipenjara. Satu hal. Makanya jangan nolong orang. Jangan nolong orang. Artinya saat kamu nolong orang, di mata orang lain belum tentu keluarganya itu akan telepon kamu dan terima kasih. Titik permasalahannya nggak ada karena saya memulangkan jenazah. Itu itu saya mulangin pertama kali orang yang transit di Hong Kong, meninggal di Hong Kong. Surat kematiannya saya ngambil. Dan sekarang dipermasalahkan silakan. Itu di tahun 2025 dan itu bisa diungkap, bisa dilaporkan. Silakan melaporkan. Boleh, itu boleh dilaporkan. Di Hong Kong itu boleh dilaporkan. Tetapi jika saya tidak pernah melakukan kesalahan, saya akan meminta sama hakim untuk saya memperbaiki dan saya tidak mengulangi. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Saya akan hadapi itu. Ya belum tahu yang laporin siapa kan di media sosial itu sudah tersebar bahwa Yuni pernah mendonasi dengan informasi. Alipay saya udah mati sekarang. Bank saya juga sudah mati. Jadi Alipay saya sudah mati, WeChat saya sudah mati. WeChat saya juga sudah mati. Jadi kalau ada orang yang ingin memfitnah saya silahkan. Karena semuanya sudah saya matikan dari dulu. Karena saya tahu konsekuensinya. Karena saya tahu konsekuensinya. Karena waktu dari timnya Yorpe mengatakan Miss Yuni hati-hati karena kalau Miss Yuni menerima uang, Miss Yuni bisa dipenjara. Karena itu saya berhenti. Ya salah karena menurut peraturan Hong Kong adalah tidak boleh mengoleksi uang kecuali uang gaji. Walaupun saya permanen itu tidak boleh koleksi. Itu tidak boleh koleksi. Itu benar. Tetapi saya tidak akan membongkar orang lain yang mengadakan koleksi-koleksi seperti itu. Biarkan saya menjadi contoh. Ya, benar nggak sih? Miss Yuni berarti yayasan niku bukan cuman untuk jenazah kan untuk para PMI yang di rumah sakit. Kalau di rumah sakit resmi tidak perlu yayasan, Mbak. Saya hanya ngurusin jenazah saja. Jadi kalau kalian sakit resmi nggak perlu donasi. Ngapain kan ditanggung majikan? Nggak bisa. Tetapi saya tidak akan pernah berhenti menolong orang. Walaupun saya di penjara, setidak-tidaknya saya bisa evaluasi diri saya sendiri. Benar nggak sih? Saya akan berterima kasih sama orang yang melaporkan saya. Sesama Indonesia keren. Saat orang lain bisa memulangkan jenazah, kalian repot untuk melaporkannya. Keren-keren. Bagus sih itu, menurut pendapat saya bagus sih. Jadi orang lain harus berhati-hati. Sebagai bukti, sebagai bukti bahwa menolong orang lain itu bisa dipenjara gitu loh, Rek. Paham nggak sih? Jadi ya jangan seenaknya aja menolong orang lain. Ya kan? Jadi ini yang namanya Indonesia hebat. Ini akan menjadi trending, nggak apa-apa. Ini menjadi trending di mana seorang TKW membantu memulangkan jenazah dilaporkan sesama TKW Indonesia. Lha kuwi jenenge pribumi. Awake dhewe iki pribumi harus nginjek pribumi. Iki ajarannya Londo itu bagus banget, bisa dibudidayakan. Wes ora usah bahas kuwi. Sing di penjara aku bertanggung jawab. Gak apa-apa aku di penjara. Saya siap dengan segala konsekuensinya jika itu untuk Indonesia. Tapi saya akan tetap mencintai Indonesia. Jadi tidak ada acara kabur dulu. Walaupun saya disuruh kalau tidak suka Indonesia kabur saja, keluar saja dari Indonesia. Tidak. Saya akan tetap mencintai Indonesia. Walaupun orang Indonesia sendiri yang akan melaporkan saya di Hong Kong, saya tetap cinta Indonesia. Saya tidak akan pernah membenci Indonesia karena Indonesia adalah darah daging saya, tempat saya. Jadi buat yang mau melaporkan, silahkan dibahas, di screenshot, di di evaluasi, wes silahkan. Saya siap. Paling-paling ya di penjara. Gak ono Yuni setahun,
Mari ngono metu meneh Yuni dengan gebrakan-gebrakan. Siapa tahu saya bisa mengulitin semua yang ada di penjara. Nggak apa-apa, ada manfaatnya pasti. Jika saya ada masalah dan Tuhan kasih itu masalah, artinya apa? Pasti ada indah pada waktunya, bukan telek pada waktunya ya. Oke? Halo?